Oke, halo Movie Maker semuanya. Ketemu lagi bersama saya Hendra dan kita hari ini bakal ngobrol lagi setelah kemarin kita ngobrol dengan beberapa sineas. Kali ini kita juga bakal ngobrol dengan salah satu praktisi film, tapi bukan sutradara, bukan juga editor. Ini yang agak sedikit beda nih. Orang sering menganggap hal ini sering diabaikan dan ini yang bikin saya nggak suka gitu. Karena saya sendiri pribadi kalau nonton bioskop, kalau saya memperhatikan hal ini kurang baik, saya bisa ninggalin bioskopnya. Nah, yaitu adalah music scoring. Music scoring itu apa? Kalau versi saya, music scoring itu adalah pengiring dari sebuah adegan film yang membuat mood penontonnya jadi lebih masuk ke dalam film itu. Itu versi saya. Mungkin nanti narasumber kita bakal memberikan definisi yang lebih rinci lagi, mungkin punya definisi sendiri. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang komposer music scoring yang sudah sangat terkenal, udah banyak sekali film yang berhasil di beliau udah senyum-senyum tuh. Udah senyum-senyum. Banyak sekali film yang udah terlibat dalam pembuatan music scoring film dan beliau adalah Tia Subiakto. Halo Tia, apa kabar? Halo Mas Hendra. Udah pernah ke Aceh Mbak Tia? Belum pernah tapi pengen banget ke Aceh. Ya nanti di sini banyak teman-teman dari Movie Maker yang siap nemani nanti kalau misalnya mau main kemari ya. Asik, bener ya? Iya. Oke, ini tentu gimana nih? Abis COVID selesai ya. Iya, gitu. dengan COVID ini ya. Ini ngomong-ngomong COVID, ini selama ini gimana nih? Apakah kegiatannya berhenti sama sekali atau tetap ada kegiatan tapi terbatas? Gimana Mbak? Untuk sementara ini memang tetap ada kegiatan karena sebenarnya membuat musik film itu kan berada di post kan, di post production. Jadi ada beberapa film yang memang harus diselesaikan. Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 4 film. Ya, 4 film ya. 4 film. Ini kayaknya nggak ada bedanya ya antara ada wabah dengan nggak ada wabah. Tetap rame aja nih project ya. Ini memang karena udah biasa work from home bertahun-tahun ya masih jadi ya udah memang udah kayak biasanya ya udah gitu. Cuman memang kita kan tergantung virusnya nih, kalau misalnya memang bisa diatasi kan sebenarnya karena kita itu bagian dari post kan, mau nggak mau productionnya kan kalau berhenti otomatis postnya berhenti. Nah itu aja sih yang lagi kepikiran in the future itu mau ngapain ya gitu kayak gitu. Oke. Kepikiran juga. Alhamdulillah tetap jalan ya. Iya. Oke, ini kita ngomongin soal music scoring. Itu bener nggak yang saya ngomongin tadi, definisi music scoring itu sebagai ilustrasi musik yang membuat mood penonton masuk ke dalam film? Atau punya definisi lain, Mbak? Oke, secara umum pengertiannya benar. Kalau secara menurut persepsi aku adalah film score adalah added value. Film score is a part of storytelling. Jadi sesuai dengan sesuai dengan fungsinya sebenarnya. Sutradara itu tugasnya tell the story, jadi menceritakan tentang cerita yang mau dibawa dalam format film. Nah, kalau film score composer itu tugasnya adalah memberikan musik menjadi added value bagi dramatik kontennya si film yang dibikin oleh sutradara gitu. Misalnya kayak ini sedihnya, sedih itu kan ada macam-macam. Ada sedih yang lurus, terus udah gitu ada sedih yang semakin di puncak, ada semakin begitu paling puncaknya. Nah itu tugasnya musik di situ. Untuk membangun dramatik itu. Jadi saat di puncak itu gimana caranya komposernya bikin penonton tuh berdarah ya gitu ya? Nangis, terus sekarang bleber gitu. Oke. Itu kira-kira kalau misalnya dalam satu film itu kira-kira ada berapa musik Mbak yang dibuat? Semua tergantung treatment dan semuanya tergantung pola pikir dari sutradaranya itu sendiri. Kalau misalnya sutradaranya mesti memerlukan musik sebagai fondasi, ternyata itu wall to wall jatuhnya, itu istilahnya. Jadi wall to wall itu dari ujung film awal sampai ujung film akhir itu musik semua. Tapi kalau misalnya direkturnya bilang enggak, adegan is the part of the story, jadi ya udah berarti aku mesti membaca adegannya, aku mesti membaca dramatiknya,
dan udah pas di bagian sini ya udah aku isi, bagian sini aku isi, ini jangan terlalu besar, ini harus lebih minimalis karena ini personal gitu, kayak gitu sih Mas. Terus kalau misalnya kita bikin musik itu, ini saya juga agak bingung nih. Sebenarnya yang paling ideal itu kita ngelihat naskah, ngelihat treatmentnya, terus kita bayangin akan seperti apa adegannya, lalu buat musiknya. Atau setelah selesai semuanya syuting, kita lihat gambarnya agar biar lebih masuk, lalu buat musiknya. Mana yang tepat, Mbak? Oke, pada umumnya dibagi jadi 2 proses scoring ini. Kalau misalnya kita mau mulai dari naskah, karena memang sebenarnya intinya adalah kita membantu director to tell the story, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau memulai dari naskah, itu namanya pre-score. Kadang-kadang ada director yang minta requirement-nya kayak, ya aku belum kebayang nih feel dari adegan si scene berapa gitu. Bisa nggak sih kamu bikin musiknya dulu? Aku sih percaya ini memang score. Kamu udah baca naskahnya kan? Udah, oke. Ya udah, akhirnya aku bikin sesuai sama pemikiran aku gitu kan. Pengertian aku, pemaknaannya versi aku gitu, persepsi aku. Nah, aku bikin pre-score, terus ya udah, ini feelnya dapat nih. Oke, udah dapat. Udah itu syuting dong. Begitu syuting, ada kemungkinan itu dipakai plek-tiplek, tapi ada juga kemungkinan itu di aransemen ulang, atau gitu. di kompos ulang, atau di orkestrasi ulang, karena semua itu tergantung dari pandangan director untuk melihat suatu adegan itu. Dari pre-score itu ngebantu untuk feel-nya, begitu pas dibantu ke adegan itu namanya score. Jadi kalau di score itu kita memang harus melihat gambar gitu. Kayak gitu sih. Kadang-kadang kalau yang sering terjadi di Indonesia adalah penggunaan temp file gitu. Jadi musisi itu nggak dikasih naskah, musisi itu langsung suruh datang, begitu pas offline jadi gitu. Jadi di tengah-tengah itu tidak ada obrolan lebih lanjut soal waktu di pre-productionnya musik mesti ngapain, ada esensi-esensi apa yang harus kita ambil di scene berapa kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ternyata penting sekali gitu. Daripada cuma sekedar kita diminta ngikutin feel yang ada di temp file, which is biasanya itu yang masang-masangin director sama editor gitu. Kayak gitu sih. Jadi udah cukup jelas. Ini juga jadi pertanyaan banyak teman-teman yang bikin musik ini ya. Mereka ingin menuju ke sana. Kalau misalnya berarti mungkin kalau ditanya berapa film yang udah dibikin musiknya udah nggak terhitung ya. Mungkin kalau kita lihat aja di Wikipedia udah cukup, mungkin teman-teman yang pengen lihat udah cukup panjang itu urutannya. Tapi ada 3 atau 5 film yang Mbak itu puas sekali untuk membuat membuat musik di film ini gitu. Yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman buat nonton gitu. Apa? 3 terbaik lah film Indonesia. Versi aku? Ya, yang Mbak dia terlibat di situ. Kalau sampai sekarang saya tuh ada 3 film sih yang bener-bener dalam hati saya tuh yang wah ini this is the one gitu. Yang pertama Ayat-Ayat Cinta. Kebetulan Ayat-Ayat Cinta itu kan film kedua. Saya itu kaget sekali ketika saya terlibat di dalamnya sebagai film score composer. Terus saya orkestrasi sendiri dengan yang seadanya lah gitu ya, nggak yang kayak sekarang gitu, dan tiba-tiba 3,6 juta penonton. Buat aku itu so wow dan so alhamdulillah banget gitu. Sementara itu baru film kedua, itu benar-benar tidak bisa dilupain sama saya sama sekali gitu. Yang kedua film Sang Pencerah. Karena waktu itu Sang Pencerah itu aku benar-benar pertama kalinya seumur hidup kembali lagi recordingnya pakai pita. Terus bawa gamelan 1 set full, cuman gara-gara nggak cukup di studio, jadi emang kudu ini hire studio, ternyata studionya bisanya pita. Ya udah aku bawalah pita zaman dahulu untuk pipa aja lah gitu. Jadi yang direkam pakai pita dan warm sekali gitu, enak gitu, anget gitu suaranya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Soekarno.
Soekarno itu saya benar-benar nggak nyangka dapat kesempatan pertama kali komposisi saya dimainkan oleh Moscow Studio Symphony Orchestra gitu. Saya benar-benar langsung ke Moskow, ke Rusia, ngeliat sendiri, terus ngecek sendiri mereka mainnya seperti apa gitu. Yang saya merasa gila ya, aku itu cuma lulusan SMA, mereka lulusan konservatori gitu yang mainin komposisi aku. Nah itu yang film itu yang nggak bisa dilupain sama sekali. Jadi 3 film itu sih. Ya. Kebetulan saya tiga nonton filmnya, kecuali Ayat Cinta yang kedua. Yang pertama saya nonton ya. Ini yang film kedua tuh Ada Cinta yang pertama sih kalau aku yang lebih memorable. Yang pertama ya, gitu. Yang pertama saya ada nonton. Tiga film yang disebutkan tadi ada saya tonton, dan saya memang merasa bahwa film Soekarno itu, waduh itu the best music scoring ever ya. Mungkin bisa nebak nggak Mbak, adegan mana yang bikin bener-bener bulu saya merinding sewaktu adegan Soekarno dalam konteks musiknya? Coba Mbak tebak. Buat saya sih mungkin ya, ini mungkin deh. Waktu Bung Karno pidato di rapat BPU PKI. Salah satunya. Iya, dia ngomongin Pancasila itu salah satunya ya. Kemudian waktu proklamasi itu pasti juga deh. Ya. Iya. Terus waktu Bung Karno waktu itu Bung Karno sedih melihat rakyat dijadikan Romusa itu ya, yang Romusa itu. Iya. Itu kan? Ya benar. Tapi ada satu lagi yang luar biasa, waktu Bung Karno minta maaf ke Inggit bahwa dia akan menikah lagi. Itu gila. Oh iya, itu sih gila banget, bener. Kalian semua yang nonton interview ini harus tonton Soekarno gitu untuk melihat konteks musiknya ya. Itu wajib gitu kalau memang kalian benar-benar seorang musik composing dan ingin jadi musik composing yang bagus. Tapi Mbak, ada pertanyaan juga nih ya dari teman-teman ya. Kadang kan kalau kita bikin musik, oke lah kalau pihak-pihak besar bisa bikin musik dengan peralatan atau jasa yang luar biasa seperti orkestra segala macam ya. Nah, tapi ada nggak tips untuk mereka yang mungkin dengan alat yang seadanya gitu bisa bikin musik yang bagus juga, yang bisa masuk juga ke dalam penonton gitu? Oh itu sangat bisa sekali gitu. Kayak mostly aku memang memakai MIDI, instrumen-instrumen yang ada di orkestra. Ini karena memang kita bicaranya memang film-film zaman sekarang pada umumnya menggunakan orkestra, that's for sure, ya kan? Oke. Bass itu dipegangnya sama kontrabas. Nah itu kan klasifikasi per keluarga besar nih, gitu, kayak gitu. Nah itu juga harus dipelajarin juga, gitu. Nah terus kalau untuk teknik musik yang lain ya kita harus tahu teori musik yang basic, setidaknya tengah nada natural 7 keras 7 mol itu harus di luar kepala. Terus udah gitu interval, mayor minor, chord, inversi itu harus di luar kepala banget. Udah mulai banyak PR nih anak-anak musiknya Mbak. Iya. Tapi memang harus belajar. Aku juga masih belajar sih Mas. Kayak counterpoint aja aku juga masih harus belajar banyak gitu. Kita nggak pernah berhenti ya kalau mau belajar ya. Begitu. Ya. Oke. Berarti mudah-mudahan bisa dicatat itu ya, apa yang harus dihafal luar kepala yang udah disampaikan tadi. Oke, ini Mbak mulai dari tahun 99 ya nggak salah ini ya. Iya. Mulai untuk menjadi pembuat musik, tapi lebih pertama ke jingle ya. Benar ya? Oh, sebenarnya aku startnya dari tahun 97. 97. Di tahun 97, setelah aku lulus SMA, karena orang tuaku keberatan kalau aku pergi ke Berklee College of Music Boston, karena saya perempuan, of course. Jadi saya diminta untuk bikin jingle lah gitu. Oke, belajarnya dari situ. Bikin jingle tahun 98. Saya baru punya orkestra namanya TNT Orkestra. Saya sama adik-adik saya Dion dan Sati yang
bikin itu dan didukung oleh Pak Biakto, which is itu papa saya gitu. Tapi dari situ saya belajar banyak, maksudnya tidak serta-merta terus ngumpul semuanya menjadikan saya jadi manja gitu, enggak. Jadi saya catat semuanya, saya catat semua kritikan. Waktu pertama kali saya jadi konduktor, kini imagine Mas Hendra, aku begitu naik jebret di di panggung, terus udah gitu semuanya kan pada ngumpul tuh all section. Itu semua musisi teriak semua, ngekritik. Bener-bener, ya ini kan gak mungkin begini, ya ini kan gak mungkin begitu. Dan pada waktu itu, kebayang gak sih tulis tangan gitu Mas. Anak baru tamat SMA ya, kena kritik. Iya, kena kritik abis, buset gitu. Bahkan aku dibilangnya pemain keyboard zaman dulu tuh begitu. Padahal tiba-tiba konduktornya aku kan tulis ini gitu. Nah terus sampai suatu malam ada pemain trompet sengaja ngajakku makan malam. Ganteng sih emang pemain trompetnya. Dikira ngapain, kagak ngajuin kritik tapi sambil makan malam. Iya, kagak enak makan malam ya. Ambar. Ya oleh ini kritik harusmen gue lagi gitu. Tapi semuanya aku catat. Semua aku catat. Terus untungnya waktu itu TNP itu punya 13 kali show. Jadi aku sempat belajar banyak. Pernah sekali satu show itu aku bikin 35 lagu orkestrasi. Jadi itu cukup belajar banget kan. Ya lumayan lah untuk umur 19 tahun lah ya. Lumayan untuk belajar kan gitu. Ya aku belajar. Kemudian aku tahun 2005-2006 aku misah dari Pak Biakto, papaku. Habis itu aku bikin studio sendiri, berdikari sendiri, dan kemudian aku mulai ngerjain jingle lagi, tapi kali ini bukan yang dari kantor papaku, tapi memang dari luar, segala macam. 2007 aku dapat kesempatan untuk film, ngerjain musik film, yang which is itu adalah impian aku dari SD kelas 3. Gara-gara ngeliat itu terus ngeliat John Williams begini sampai bilang, "Papa mama saya akan bilang itu." Kelas 3 tuh lagi nonton film apa ya sampai bisa aku pengen bikin musik film? Iya, aku nonton E.T. kan, Steven Spielberg waktu itu kan happening banget ya gitu. Dan memang karyanya luar biasa. Pokoknya pada waktu itu ada E.T. terus ada apa lagi ya? Kayaknya banyak deh Mas. Jadi terus udah gitu aku ngeliat, yang bikin musik siapa? John Williams gitu kan. Ya udah aku bilang sama papa mamaku, "Papa mama someday I'm gonna be like him." Gitu. Aku udah ancer-ancer banget gitu. Aku mau jadi penata musik film. Walaupun papaku bilang, "Tia, sekarang itu zamannya iklan." Waktu itu kan tahun 90-an kan, seperti yang dunia perfilman agak mati suri ya, gitu. Terus dia gitu, papaku bilang, "Tia, ini yang ada iklan, nggak film itu udah mati lagi," ngomongnya gitu sih waktu zaman itu. Itu waktu itu aku SMP dan aku kekeh sama cita-cita aku banget gitu. And then kekeh banget lagi gitu. Ya udah deh, kalau gitu aku ngerjain iklan aja. Dan ternyata itu memang basic semua. Jadi emang composing, arranging dan segala macam itu juga di jingle juga ada gitu. Gitu sih Mas. Iya. Kalau cerita sedikit soal jingle, perbedaan dengan film seperti apa ya kalau jingle? Selain durasi ya tentunya. Oke, tentu itu berbeda sekali. Satu, film adalah storytelling. Jingle karena Indonesia is a singing country. Apa sih maksudnya singing country? Indonesia itu punya penduduk yang senang bernyanyi, suka banget nyanyi, gitu. Tiba-tiba dikasih lebih baik sih, pasti semua nyanyi gitu kan. Nah itu kan terbukti bahwa Indonesia is a singing country. Makanya jingle itu efektif untuk Indonesia. Kadang-kadang jingle itu ada beberapa negara yang mungkin jingle tidak efektif tapi lebih kepada storytelling gitu kan. Nah, kalau jingle itu memang lebih kepada lagu, tapi bukan lagu. Jadi it's not a song, it's a jingle. Dan itu memang harus kita telaah gitu, telaah melalui lirik dan melalui ini produknya apa, brandnya apa, terus target marketnya siapa, atau kalau mau menyasar community mana. Nah itu bahasa musik dan bahasa cara pengucapan atau bahasa based on liriknya, penggalan itu beda-beda sendiri Mas. Itu kalau itu jingle. Kalau film score itu memang dia film score it's a part
part of the film, part of the storytelling. Karena kita itu memang membantu director untuk bisa mendeliver ceritanya, gitu. Oke, ya. Begitu Mas. Selain membuat jingle musik, kira-kira prospek bagi seorang pembuat musik mungkin lebih condong ke lokal sepertinya ya. Kalau misalnya kita bicara Aceh sebagai kota sedang gitu ya, yang nggak terlalu besar, industrinya belum terlalu jalan, mungkin kalau bikin film bioskop mungkin di sini nyaris nggak ada. Kira-kira akan lebih kemana prospeknya? Selain jingle mungkin ada yang lain, Mbak? Bisa menjadi real composer, songwriting, lagu, bikin lagu, tapi bikin lagunya memang, tapi semuanya memang, semua itu ya Mas ya, semuanya tuh intinya perlu latihan sih. Sebenarnya menurut aku mau di belahan dunia mana, di belahan dunia manapun, termasuk Mas di Aceh dan aku di Jakarta gitu, bisa kok, semuanya bisa dilakukan, asal dengan latihan. Jadi practice makes perfect gitu. Aku selalu pesan kepada para peserta film score camp. Kebetulan aku punya workshop baru 2 batch. Aku selalu bilang kalau memang ada gambar kosong, atau misalnya gambar kosong itu maksudnya yang musiknya kosong ya, atau kayak misalnya ada temennya bikin film pakai handphone atau pakai apa gitu, ya udah. Kasih aja, terus nanti kita latihan di situ. Itu kan latihan juga. So that practice makes perfect gitu. Oke. Dan tantangan terbesar bagi seorang, ini kan kita kan makin lama makin, misalnya membuat musik itu kan membuat mencari idenya itu kan makin sulit ya, semakin lama ya, semakin kita udah membuat karya, maka sama seperti orang membuat lagu ya. Ini ide apa lagi ya? Musik seperti apa lagi ya? Itu tantangannya seperti apa untuk menuju? Oke, kalau aku lebih prefer begini Mas. Mari kita samakan persepsi bahwa seni apapun dan segala bidang, mau itu tangible yang terlihat maupun intangible yang tidak terlihat, itu adalah komunikasi. Jadi seni itu adalah komunikasi. Bagaimana how we can communicate to others gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak idea dan apa segala macam, kalau aku malah lebih prefer bertanya, oke Pak, sekarang nih aku tanya sama produser. Oke Pak, sekarang film ini premisnya apa? Logline-nya apa? End result-nya apa? Jumlah penontonnya apa? Berapa? Terus targetnya mau dicapai siapa? Bintangnya siapa? Oh oke, bintangnya ini. Oh ya berarti menyasar kalangan misalnya umurnya 17 sampai 20 gitu misalnya, atau 13 sampai 15. Itu pasti musiknya akan berbeda sendiri treatmentnya. Apalagi kalau misalnya udah dialirin sama cerita gitu. Kali ini kan memang kayak bahasa generasi itu sangat-sangat penting sekali. Jadi kayak gini, aku selalu baca teori McKinsey itu. Jadi kayak generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial dan generasi zilenial, itu bahasa musiknya beda-beda semua, kayak gitu. Jadi memang basic dari itu, akhirnya treatmentnya masuk ke film itu, gitu. Kadang-kadang kalau untuk milenial zilenial, musiknya nggak boleh berat, gitu, karena mereka sudah, apalagi zilenial yang memang digital native dan mereka selalu menghadapi reality. Kayak berita-berita itu mereka kan langsung berhadapan tanpa ada sensor lagi dari orang tua. Sementara waktu generasi X itu, misalnya generation X tuh kayak aku gitu, itu zaman dulu waktu kecilnya tuh memang yang ya udah mau ada adegan ciuman ini ditutupin gitu. Kalau ini kan enggak gitu kan. Kalau generasi milenial enggak gitu. Nah, itu musiknya beda-beda semua gitu. Jadi aku berangkat base dari situ gitu untuk untuk mengisi musik gitu, karena yaitu bagaimanapun pada umumnya seni adalah komunikasi. Oke, ya mungkin itu teman-teman pembuat musik semuanya mudah-mudahan udah cukup clear ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, kalau film di luar Indonesia yang Mbak Tia suka bener sama musik film itu film apa? Oke. Mungkin karena aku masih angkatan bentar lagi tua.
apalagi tua. Iya sih pas satu kan apalagi tua. Ah, aku tuh paling senang John Williams. Kemudian saya dengerin Hans Zimmer. Kemudian itu memang kiblat film score di dunia ya. Dunia ya. Untuk yang sekarang aku favorit Brian Tyler. Dia ada Instagramnya, dia ada YouTube-nya, dan he's handsome guy. Jadi musiknya jadi masuk. Dan dia tuh pernah bikin musik untuk F1 kalau nggak salah, bikin musik untuk F1, terus dia bikin Transformer gitu. Aku pikir Steve Jablonski, ternyata yang kesana-sana Brian Tyler, dan keren gitu. Jadi memang recommended untuk dengerin dia juga. Aku juga lagi dengerin dia. Oke, Mbak. Terakhir, Mbak, ini tips yang penting sekali bagi filmmaker, bagi pembuat musik pemula yang baru pertama kali akan masuk ke dunia ini. Apa? Singkat saja. Oke, ini belasan tahun aku mengecap pengalaman yang ini akan aku bagi tipsnya untuk semua yang baru belajar. Jadi you are so lucky. Saya mesti ngalamin ini. Karena part yang terpenting adalah tell the story. Jadi saya juga belajar. Sebenarnya yang penting adalah ceritanya. Jadi sudah mulai rajin-rajinlah membaca novel. Mulai rajin-rajin membaca cerita orang gitu. Karena kita akan berurusan dengan pola pikir orang, which is kan kayak sutradara punya pola pikir itu terwujud ke gambarnya. Nah itu yang memang harus dilakonin juga. Percaya deh, kalau misalnya lebih sering baca buku, baca novel, baca autobiografi gitu-gitu, nah pasti kan kelihatan tuh alur ceritanya seperti apa di ujung ke ujung gitu kan. Kalau memang mau rajin kayak yang saya lakuin sekarang, itu saya lagi senang banget nulis. Saya nulis skenario, terus dinovelisasi menjadi novel, gitu. Itu judulnya Panggil Aku Bunda, benar ya? Bukan, Panggil Aku Mama. Oh, Panggil Aku Mama. Panggil Aku Bunda, Panggil Aku Mama. Panggil Aku gitu. Mama ya. Oke, itu rencananya mau dikomersilkan atau gimana? Jadi sebenarnya novel Panggil Aku Mama itu memang berangkat dari keinginan aku untuk bisa mendapatkan kesempatan bagi suamiku untuk film pertamanya. Suamiku kan memang seorang sutradara. Kemudian untuk mewujudkan itu mungkin memang belum ada investor atau belum ada kekuatan untuk bisa meng-hire penulis skenario. Akhirnya aku belajar sendiri. Aku belajar sendiri, aku nulis aja, karena kan selama belasan tahun ngelihat skenario kan udah bermacam-macam gitu. Ya udah, aku tulis aja gitu. Dan nulisnya pakai handphone aja gitu. Waktu itu awalnya pakai Celtex, dan kemudian aku pindah ke Final Draft 11 gitu. Nah, di Final Draft 11 ya aku rapihin si skenario. Tapi karena kita memang sedang kena pandemi COVID sedunia gitu, jadi for me it's so impossible untuk datang ke produser terus begitu, Pak tolong produksiin ini dong, saya punya skrip bagus, kayaknya nggak gitu. Jadi akhirnya saya transform itu, saya novelisasi menjadi sebuah novel. Nah jadi novelnya itu memang sedang digarap. Aku sudah bekerja sama dengan penerbit indie. Saya memang jalurnya jalur indie. Saya juga paling apa ya, kalau jalur major gitu kayaknya males banget ya Bu gitu kan. Jadi saya memang lebih prefer jalur indie gitu. Nah yang saya yang saya tunjuk penerbitnya adalah Stiletto Indie Book. Stiletto Indie Book itu memang menampung penulis-penulis perempuan gitu. Jadi ya, tapi memang pengaruh sih Mas. Jadi begitu pas saya belajar menulis, terus udah gitu saya melihat lagi film yang saya tonton gitu, yang saya kerjakan. Oh, ya nih musiknya nih, saya bikin di sini. Nah itu gampang banget gitu ternyata. Oh, bentar, ini nggak perlu. Penekanannya kalimatnya nggak di sini. Sebenarnya esensi dari adegan ini adalah, nah itu kebaca banget, benar-benar kebaca banget tanpa kita memperhatikan
ya karena kan kalau teori musik dan segala macam makanya harus hafal di luar kepala kan. Karena apa? Kita ngikutin story-nya gitu Mas. Dan ngikutin editingnya, nah gitu. Oke, berarti bakal ada kesempatan buat kita bisa baca novelnya nih Mbak ya? Oh ada banget. Nanti pokoknya dipantengin aja Instagram aku, Facebook aku, karena aku akan lebih cerita lebih banyak tentang novel Panggil Aku Mama. Oke. Ya nanti sedikit kalau misalnya ada masa pre-order, I will update soon. Gitu. Oke, siap. Oke Mbak Tia, terima kasih udah gabung di interview kita di hari ini. Ya, makasih banyak ilmunya, ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi asupan buat teman-teman komposer pemula yang ingin masuk ke industri. Amin. Dan untuk komposer pemula jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu aja sih. Oke. Makasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Bye-bye. Ya, makasih Mas Hendra. Dadah.